Bab 611. Setelah meninggalkan rumah sakit untuk pergi ke hutan terdekat, Zhao Yu berpikir sendiri, mencoba mengantisipasi pertemuan seperti apa yang akan segera dialaminya. Dia mencium sesuatu yang mencurigakan pada panggilan telepon anonim itu, jadi dia bisa menebak secara kasar bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun orang yang menelepon anonim itu mengatakan bahwa ia memiliki petunjuk penting mengenai kasus tersebut, Zhao Yu merasa bahwa pertemuan yang akan datang kemungkinan besar terkait dengan heksagram Dui. Tampaknya heksagram Qian belum berakhir. Ini karena masih ada satu pertemuan lagi yang menunggunya. Saat itu sudah pukul 9 malam, angin utara mulai menderu, membuat semua orang terdiam. Selain daun-daun yang berguguran di hutan, tidak ada apa-apa, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Zhao Yu mencengkeram jaketnya erat-erat, lalu mengangkat tudungnya. Namun, angin sepoi-sepoi masih terasa dingin menggigit. Dia berjalan sebentar, lalu menemukan sebuah mobil hitam yang diparkir di kedalaman hutan. Tiba-tiba, mobil itu menyalakan lampu depannya untuk menarik perhatian Zhao Yu. Kemudian, untuk memastikan bahwa dia berhasil, orang di dalam mobil itu membunyikan klakson pelan juga. Zhao Yu tahu bahwa orang yang menelepon tanpa nama itu pastilah orang yang ada di dalam mobil. Seperti yang diduga, orang itu segera membuka pintu dan melambaikan tangan kepada Zhao Yu. Dia kemudian berteriak dengan sopan, "Tuan, ke sini, ke sini." Saat Zhao Yu berjalan cepat menuju mobil, pria itu berkata, "Tuan, Anda sudah di sini. Hebat sekali." Dia mengenakan kacamata berbingkai hitam dan tersenyum lebar. Dia kemudian berkata, "Ayo, masuk ke mobil dan bicara." Angin menderu-deru. Zhao Yu tidak takut, karena dia yakin dengan kemampuannya. Dia juga berasumsi bahwa orang-orang ini tidak akan berani menyerangnya, jadi dia menundukkan kepalanya dan masuk ke kursi belakang mobil tanpa ragu-ragu. Mobil itu adalah Benz lawas. Suhu di dalam mobil itu hangat, seperti musim semi, membuatnya sangat nyaman dan bersahabat. Selain Zhao Yu, ada dua pria lain di dalam mobil itu. Salah satunya adalah pengemudi, yang mengenakan sepasang sarung tangan putih dan duduk di kursi depan, sementara yang lainnya adalah pria berkacamata, yang duduk di kursi belakang. Pria itu berusia 40-an dan tampak dewasa serta tenang. "Tuan, maaf atas semua masalah ini," kata pria berkacamata itu. "Perkenalkan diri saya adalah manajer umum Heseng Credit, Fu Qian. Senang bertemu dengan Anda." Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dengan sopan. Zhao Yu tersenyum, menjabat tangannya, lalu menjawab dengan sopan, "Tidak heran perusahaan Anda berjalan dengan baik." Bahkan nama manajer umumnya tepat, karena secara harfiah berarti, membayar uang, benar. "Anda menyanjung saya." Fu Qian tersenyum dan berkata, "Maaf, Tuan, kami benar-benar ingin mengenal Anda, jadi kami berbohong tentang memberi Anda petunjuk penting. Saya harap Anda tidak keberatan." "Oh, tidak ada petunjuk." Zhao Yu berpura-pura kecewa dan mengeluh, "Kupikir aku beruntung hari ini dan akan bisa memecahkan kasusnya." Sebenarnya, saat Zhao Yu menjawab panggilan anonim itu, dia tahu maksud orang itu. Karena pihak lain itu dari Heseng Credit, mereka hanya punya satu tujuan, yaitu menyuapnya. Dengan mengingat hal ini, Zhao Yu telah mengirim pesan kepada bos Heseng Credit melalui kepala biro mu dari kantor polisi cabang, mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan biaya perbaikan mobil. Adapun mengapa dia tidak setuju, hanya ada dua alasan. Pertama, dia menganggap jumlah itu terlalu sedikit, dan kedua, dia ingin menyelidiki lebih lanjut tentang kredit Heseng, dengan alasan ini untuk mengulur waktu. Bagaimanapun juga, Heseng Credit bersekongkol dengan kelompok pencuri itu. Jadi, jika mereka diselidiki lebih lanjut, mereka pasti akan terungkap. Oleh karena itu, mereka mengambil risiko meminta seseorang datang untuk menenangkan Zhao Yu. "Tuan, pertama-tama saya ingin meminta maaf atas kesalahan kami, karena anak buah kami gagal mengenali seseorang sepenting Anda," kata Fu Qian, pada dasarnya merendahkan diri. "Kami sangat menyesal telah menyinggung Anda, dan kami harap Anda tidak akan menaruh dendam terhadap kami. Untuk mengungkapkan ketulusan kami. Fu Qian memanfaatkan momen ini untuk memberi isyarat kepada pengemudi di kursi depan,
yang menyerahkan sebuah kotak penyimpanan yang rapuh kepadanya. Setelah Fuqian membuka kotak penyimpanan itu, ia menunjuk setumpuk uang kertas biru dan berkata, ini adalah beberapa obligasi yang tidak terdaftar, yang nilainya sekitar 4 juta. Anda dapat dengan mudah menukarkannya menjadi uang tunai di pusat perdagangan obligasi internasional manapun, sehingga Anda dapat yakin bahwa tidak akan ada masalah di masa mendatang. Mohon berbaik hati kepada kami untuk menerimanya. Zhao Yu mendesah dalam hatinya. Saya tidak pernah menyangka bahwa penyuapan bisa semudah itu. Bukankah ini terlalu mudah? Bosmu sangat murah hati. Zhao Yu memuji. Kamu hanya menabrak lampu depan dan bemperku, jadi apakah semua ini benar-benar perlu? Hehe. Bukan masalah besar, tolong jangan sebut-sebut itu. Fuqian tersenyum meminta maaf. Pertama, orang-orang kami yang menabrak mobilmu, jadi memberi kompensasi kepadamu adalah hal yang wajar. Kedua, orang-orang kami tidak mengenalimu, dan mereka bahkan menyinggung dan menakut-nakutimu. Karena itu, anggap saja ini sebagai ganti rugi psikologis. Ketiga, bos kami benar-benar ingin berteman denganmu. Wahaha, Zhao Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, membuat Fuqian dan kusir itu terkejut. Yang dimaksud Tuan adalah, Fuqian semakin tidak percaya diri. Dia membuka mulutnya, tidak berani bertanya apapun. Setelah Zhao Yu tertawa sedikit lagi, dia tiba-tiba menjadi tegang. Dia kemudian menghantamkan tinjunya ke kursi dan berteriak, beraninya kau. Menurutmu aku ini siapa, Zhao Yu? Beraninya kau mencoba menyuapku di siang bolong. Ini sangat memalukan. Tahukah kau, aku katakan padamu, aku, Zhao Yu, sebagai pemimpin kelompok investigasi khusus negara, harus mengungkap kebenaran dan melaksanakan tugasku, memberikan segalanya sampai jantungku berhenti berdetak. Karena itu, bagaimana mungkin aku membiarkan diriku disuap? Dia melanjutkan, semakin gelisah. Sudah kubilang, jangan sebut-sebut 4 juta itu. Sekalipun kau memberiku segunung emas dan perak, aku tidak akan bisa dibeli. Zhao Yu berteriak dengan nada yang mengesankan, fakta bahwa aku tidak menangkap kalian berdua dan membawa kalian langsung ke kantor polisi seharusnya dianggap sebagai belas kasihan yang besar. Jika kalian mencoba menyuapku lagi di masa depan, aku tidak akan membiarkannya lolos. Selamat tinggal. Setelah itu, Zhao Yu melompat keluar dari mobil. Kemudian, dengan suara keras, membanting pintu mobil hingga tertutup rapat. Tak lama kemudian, dia benar-benar menghilang dari pandangan. Kembali ke mobil, Fuqian tercengang dengan apa yang baru saja dikatakan Zhao Yu. Dia bertukar pandang beberapa kali dengan pengemudi, lalu akhirnya kembali ke kenyataan. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, jadi, maksudnya adalah dia pikir jumlahnya terlalu sedikit. Tidak mungkin, kan? Sopir itu juga tampak bingung. Bahkan jika dia seorang pejabat negara, 4 juta bukanlah angka yang kecil. Fuqian meludah dengan marah, lalu berkata, orang ini benar-benar gila. Jika dia merasa uang sebanyak itu terlalu sedikit, dia bisa mengatakannya dengan terus terang. Jika dia orang yang benar-benar jujur, dia bisa saja mengatakannya kepada kita. Lihat dia tadi, cara dia berbicara. Fuqian mengeluh dan tertekan ketika dia tiba-tiba menyadari ada pohon kecil yang patah dan jatuh tepat di kap mobil. Apa-apaan ini? Teriak Fuqian, membuat pengemudi itu ketakutan. Keduanya lalu keluar dari mobil untuk memeriksanya. Untungnya, itu hanya pohon kecil, jadi tidak terlalu merusak kap mobil. Keduanya pun segera bekerja sama untuk menyingkirkan pohon itu, lalu kembali ke mobil. Ya Tuhan, seru pengemudi itu. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Hampir saja, bos sangat peduli dengan mobil ini, kalau sampai rusak, saya bisa mendapat masalah besar. Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan kerusakan. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi, jadi mari kita kembali. Desak Fuqian. Namun, tiba-tiba, Fuqian menyadari ada yang tidak beres. Ia segera membuka kotak yang berisi surat utang itu. Namun, ia mendapati kotak itu sekarang kosong. Keheningan hutan tiba-tiba terpecah oleh raungan marah Fuqian. Bab 612.
Saat Zhao Yu memegang 4 juta obligasi yang tidak terdaftar di tangannya, dia berpikir, sungguh lelucon. Bagaimanapun juga, saya adalah orang yang berprinsip. Apa yang aku lakukan tetap dianggap menjunjung tinggi prinsipku kan? Baiklah, baiklah. Ternyata, detektor itu sudah lama menyala, jadi masih menyala saat dia masuk ke mobil. Dengan demikian, dia dapat mendeteksi bahwa ada 2 kamera lubang jarum dan alat penyadap mini di dalam Benz. Zhao Yu mengerti saat itu bagaimana mereka bisa begitu berani menyuap para pejabat. Mereka jelas menyimpan rekaman itu sebagai bukti. Begitu dia menerima barang curian itu, dia akan dikendalikan oleh mereka, seperti skema pemerasan kelas atas. Untuk menggagalkan rencana mereka, Zhao Yu memberikan pidato yang berapi-api di dalam mobil, di mana ia memarahi mereka dan tidak membiarkan mereka memanfaatkan kesempatan untuk menjebaknya. Namun, Zhao Yu sendiri adalah orang yang pengkhianat. Dia tahu bahwa pencuri sejati tidak akan pernah meninggalkan tempat kejadian perkara dengan tangan kosong. Jadi, karena pihak lain memberinya kesempatan besar, dia bertekad untuk tidak menyia-nyiakannya. Jadi, pertama-tama ia menggunakan penilai tak kasat mata untuk mensertifikasi obligasi tersebut secara rahasia. Hasilnya menunjukkan bahwa obligasi tersebut asli, dan nilai totalnya jauh melampaui 4 juta. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, Zhao Yu berpura-pura keluar dari mobil dengan marah. Namun, sebenarnya dia mengenakan jubah gaib, jadi dia tidak akan meninggalkan bukti apapun di kamera-kamera itu. Dia kemudian mematahkan pohon kecil itu dan melemparkannya ke kap mobil untuk memancing mereka berdua keluar dari mobil. Kemudian, dia menyelinap ke dalam mobil untuk mencuri obligasi itu. Karena Zhao Yu adalah orang yang berhati-hati, yang tidak ingin kamera pengintai milik orang lain merekam pemandangan paranormal apapun, di mana ikatannya akan melayang di udara, ia menggunakan 2 hiasan dari mobil untuk menghalangi kamera pengintai di sepanjang jalan. Dengan begitu, bahkan jika ia dicurigai, tidak akan ada bukti apapun. Saat Zhao Yu membawa obligasi itu kembali ke mobil polisinya, dia masih memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Sejak dia menjadi detektif polisi, Zhao Yu telah memperoleh kesadaran moral. Jadi, saat dia memegang obligasi itu, dia mulai merasa tidak aman. Apakah saya berlebihan kali ini? Saya sekarang seorang miliarder, jadi mengapa saya harus tertarik dengan uang ini? Mengapa tidak? Kemudian, Zhao Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon kepala biromu dari cabang Jimping. Kepala biromu, saya Zhao dari kelompok investigasi khusus. Begitu Zhao Yu memperkenalkan dirinya kepada kepala biromu, suasana di seberang telepon tiba-tiba menjadi tegang dan sunyi. Kepala biromu, Zhao Yu melanjutkan dengan tulus. Setelah memikirkannya, saya merasa bahwa He Seng Kredit memberi saya tawaran yang bagus. Lihat, saya telah menyelesaikan kasus saya dan mereka jelas tidak ada hubungannya dengan itu. Dan, mobil saya telah diparkir di tempat Anda untuk waktu yang sangat lama, yang sangat merepotkan. Jadi, bagaimana kalau saya setuju saja dengan tawaran kompensasi mereka? Kepala biromu awalnya tidak bereaksi. Kemudian dia menjawab, bagus sekali. Jangan khawatir, saya akan menghubungi mereka besok untuk meminta mereka membayar kerugian Anda sesegera mungkin. Hehe, maaf merepotkan. Hehehe, tawa Zhao Yu terdengar jahat, dan membuat bulu kuduk kepala biromu merinding. Jangan sebutkan itu. Lagi pula, ini yang seharusnya kulakukan. Kepala biromu berkeringat dingin saat berbicara. Melihatmu ketakutan di wilayah yurisdiksi kami, aku merasa sangat bersalah. Ketua Tim Zhao, mohon maafkan kami. Hehehe, jangan khawatir. Tapi, kepala biromu, ngomong-ngomong soal itu, Zhao Yu mengingatkannya, kamu seharusnya lebih memperhatikan perusahaan seperti He Seng Kredit. Beruntung sekali kamu bertemu dengan orang yang santai, sepertiku. Kalau itu orang lain, aku khawatir kamu sendiri yang akan mendapat masalah. Ya, kau benar, kata kepala biromu. Jangan khawatir, mulai hari ini dan seterusnya, kami akan mengawasi mereka. Kami tidak akan pernah membiarkan hal serupa terjadi lagi. Setelah Zhao Yu mengobrol santai dengannya beberapa lama, dia menutup telepon. Dia merasa jauh lebih baik,
meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak melakukannya secara berlebihan lagi. Ketika Zhao Yu kembali ke hotel pukul 11 malam itu, sistem memberitahunya bahwa petualangan ajaib itu telah berakhir. Meskipun itu adalah heksagram Qian yang menakjubkan, ia hanya memperoleh tingkat penyelesaian 143%. Tampaknya kesalahan moralnya telah membuatnya kehilangan beberapa poin. Mengingat hari yang menegangkan itu, Zhao Yu merasa seolah-olah hari itu telah berlalu seabad. Bahkan perang berdarah di panti jompo terasa seolah-olah telah terjadi sejak lama. Banyak sekali yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Sungguh luar biasa. Heksagram Qian benar-benar merupakan heksagram kombinasi yang luar biasa. Dalam petualangan ajaib Zhao Yu hari itu, heksagram Kun, Zhen, Kan, Dui, dan Gen saling bertautan, yang semuanya jika digabungkan telah membuatnya kewalahan dengan lebih dari satu orang yang dapat mengurusnya. Sebenarnya, Zhao Yu tidak tahu bagaimana ia bisa bertahan sampai sekarang. Fiuh. Dia menghela napas panjang, mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh mendapatkan heksagram lain setidaknya setelah tengah malam. Lupakan heksagram Qian, bahkan jika itu adalah heksagram Kun, dia tahu bahwa dia belum akan mampu mengatasinya. Dia teringat sedikit bahwa dia bahkan tidak tidur nyenyak akhir-akhir ini, dan tubuhnya sangat lelah, hampir sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa merasakan kelelahannya sendiri lagi. Jika ada alat yang memungkinkannya memulihkan kekuatan mental dan fisiknya dengan cepat, itu akan luar biasa. Kalau tidak, pil tidur tak terlihat juga akan bagus. Kemudian, sebuah ide muncul di kepala Zhao Yu, yaitu memeriksa tambahan terbaru pada perangkat sistemnya. Itu adalah heksagram Qian, yang luar biasa. Meskipun tingkat penyelesaiannya tidak ideal, ia telah menerima paket berisi 10 item. Ketika dia membukanya, benda pertama yang dia lihat adalah sebuah perangkat khusus. Nama perangkat itu juga sangat mengesankan. Perangkat itu disebut penghantar petir tak terlihat. Pengenalan perangkat tersebut menunjukkan bahwa perangkat itu dapat diaktifkan secara otomatis dan akan memungkinkannya terhindar dari sengatan listrik dan petir. Apa-apaan ini? Saat ia melihat perangkat itu, Zhao Yu tanpa sadar menyentuh ikatannya. Saat melakukannya, ia berpikir, "Bro System, apakah kau mencoba memberiku petunjuk agar tidak terlalu nakal lain kali? Namun, jika aku tidak lagi takut disambar petir, apakah itu berarti aku boleh bersumpah atau membuat janji palsu? Wahaha, jika aku tidak mengikuti prinsip dan hanya melakukan apa yang aku mau, Tuhan tolong sambar aku dengan petir, wahaha." Kaca, Zhao Yu baru saja membayangkannya, dan tiba-tiba ada guntur yang menggelegar di otaknya. Hal ini mengejutkan Zhao Yu, dan dia menjadi pucat. Ketika dia melihat keluar jendela, dia menyadari bahwa telah terjadi perubahan cuaca yang tiba-tiba. Angin kencang tidak hanya menurunkan suhu, tetapi juga hujan deras. Bab 613. Gemuruh. Saat kilat menyambar dan gemuruh guntur, hujan turun dengan deras. Hujan deras seperti itu merupakan kejadian yang tidak terduga, karena saat itu sudah memasuki musim dingin. Hujan tak pelak lagi mengingatkan Zhao Yu pada sosok cantik yang pergi meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Saat Miao Ying pergi saat itu, hujan juga turun deras. Saat hujan deras terus turun, dan kekasihnya tidak ada di sisinya, Zhao Yu berpikir dalam hati. "Miao Ying, di mana kamu sekarang? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu, pada malam hujan yang sama, juga merindukanku? Bro System, saya ingin tahu apakah Anda punya alat pencari orang. Kalau ada, bisakah Anda memberi saya satu? Kalau saya punya alat semacam itu, saya mungkin bisa menemukan Miao Ying." Dengan kerinduan yang mendalam, Zhao Yu melihat ke dalam bungkusan berisi 10 item yang baru saja diterimanya. Selain penghantar petir tak terlihat dan setelan biokimia tak terlihat level 1, perangkat lainnya adalah yang pernah dimilikinya sebelumnya, termasuk bom bau tak terlihat, penjinak bom tak terlihat, baling-baling tak terlihat, hemostat tak terlihat, perangkat kilas balik memori, setelan anti peluru tak terlihat, perangkat pengacau daya, kunci kerangka. Meskipun ke-10 benda itu adalah perangkat yang sah, Zhao Yu masih belum merasa puas. Ini karena yang bisa ia lakukan saat itu hanyalah memikirkan Miao Ying. Masa lalu masih segar dalam ingatannya,
termasuk kilas balik dari pertempuran sengit di sekolah pelatihan polisi, insiden yang terjadi di General Ridge, situasi hidup dan mati di Gua Gold Buddha, dan bahkan gairah dan sensasi yang dia rasakan saat dia berguling-guling di spray dengan dewinya. Zhao Yu masih tidak tahu apa yang terjadi pada Miao Ying dan keluarganya, atau mengapa dia meninggalkannya dengan begitu kejam. Meskipun orang mengatakan bahwa waktu menyembuhkan semua luka, Zhao Yu justru semakin merindukan Miao Ying dari hari ke hari. Dua hal yang Miao Ying katakan kepadanya, tidak akan pernah ia lupakan. Miao Ying berkata, pertama, jadilah Sherlock Holmes. Dan, lupakan aku. Maafkan aku, Miao Ying. Zhao Yu berpikir dalam benaknya. Aku tidak bisa melupakanmu. Tapi, aku akan menjadi Sherlock Holmes. Selama beberapa hari terakhir, dia benar-benar tegang, karena kasus itu membebani pikirannya. Karena itu, Zhao Yu akhirnya mampu menyingkirkan kesedihannya. Namun, dia tahu bahwa, jauh di lubuk hatinya, ini hanyalah perbaikan sementara. Jadi, berapapun harga yang harus dibayarnya, dia harus menemukan Miao Ying. Dia tiba-tiba teringat bahwa sistem petualangan ajaibnya terus ditingkatkan. Jadi, jika dia meningkatkannya ke level tertentu, mungkin benar-benar ada semacam alat untuk menemukan orang hilang. Atau mungkin, setelah fungsi penguatan selesai, dia mungkin dapat membuat alat pencari orang dengan meningkatkan alat yang ada saat ini. Misalnya, jika dia memperkuat dan menggabungkan alat pelacak tak terlihat dan perintah peretas, dia mungkin dapat mencari informasi Miao Ying melalui internet. Pikiran ini membuat Zhao Yu bersemangat. Dia bertekad untuk percaya bahwa asumsi ini bukan omong kosong belaka, tetapi ada kemungkinan besar dia akan mewujudkannya. Dia merasa bahwa, karena ada begitu banyak jenis perangkat di bilah perangkat, selama dia terus memperbarui sistem, dia pasti akan dapat menemukan cara yang efisien untuk menemukan Miao Ying. Hal ini telah memberikan Zhao Yu dorongan kepercayaan diri yang besar. Jadilah Sherlock Holmes. Itu benar, saya harus menjadi Sherlock Holmes. Dan saya harus memperoleh lebih banyak poin akumulasi untuk meningkatkan sistem. Sejak kasus pembunuhan tergesa-gesa, Zhao Yu tidak bisa tidur nyenyak. Namun, begitu kasusnya ditutup, dan dia telah menemukan cara untuk mencari Miao Ying, dia akhirnya siap untuk beristirahat. Meskipun hujan deras dan angin kencang di luar, serta petir dan guntur yang menggelegar, Zhao Yu tidur nyenyak sepanjang malam. Ia akhirnya bangun sekitar pukul 10 keesokan paginya. Saat ia mencoba meregangkan tubuh, ia menyadari bahwa semua anggota tubuhnya tidak berfungsi dan luka di bahunya terasa sakit. Ia menjaga gerakannya tetap kecil dan berusaha menahan diri untuk tidak menguap. Setelah dia membuka tirai, dia melihat hujan telah berhenti dan sinar matahari yang cemerlang menyinari wajahnya. Rasanya sangat menenangkan. Namun, meskipun hujan telah berhenti, angin belum berhenti menderu. Ia dapat melihat orang-orang berjalan dengan pakaian musim dingin mereka. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan dedaunan yang setengah mati di pepohonan yang berjejer di sepanjang jalan. Zhao Yu teringat bahwa 6 kasus mayat perempuan tanpa kepala terjadi pada musim dingin terdingin, terutama kasus pertama, yang terjadi di Jinbian. Bahkan, ia telah mencatat analisisnya tentang kasus tersebut di buku catatan kuning Kapten Jin Zhenbang. Kapten Jin mengira bahwa alasan pembunuh memilih melakukan kejahatan di musim dingin kemungkinan besar agar ia dapat memanfaatkan cuaca dingin untuk mengawetkan mayat lebih lama. Karena fakta ini, banyak psikolog forensik yang menambahkan label, keinginan untuk memamerkan, dalam profil pelaku. Ini berarti bahwa mereka menganggap pembunuh memiliki keinginan kuat untuk memamerkan mayat, seperti barang bukti, di hadapan masyarakat. Wu Xiumin juga melakukan analisisnya sendiri. Ia tidak hanya setuju dengan analisis para seniornya, ia juga berpikir bahwa pembunuhnya adalah seorang perfeksionis. Meskipun mayatnya rusak, pembunuhnya menginginkannya menjadi sempurna, yang tentu saja berarti bahwa ia tidak ingin mayatnya membusuk terlalu cepat dan memengaruhi estetikanya. Berdasarkan kedua hal tersebut, polisi hampir yakin bahwa pembunuhnya adalah orang yang keras kepala dengan mentalitas yang sangat tidak sehat. Namun, yang paling membuat orang bertanya-tanya adalah, jika deskripsi pembunuh ini benar, berdasarkan karakter pembunuhnya, kemungkinan besar dia akan terus melakukan kejahatan serupa. Namun, anehnya,
setelah kasus mayat perempuan tanpa kepala pada tahun 1998, pembunuhnya tiba-tiba tampak berhenti. Sejak saat itu, tidak ada kasus serupa yang terjadi. Tidak seorang pun tahu mengapa si pembunuh tiba-tiba berhenti, tetapi banyak yang berspekulasi tentang hal itu. Apakah karena pembunuhnya sudah meninggal? Mungkin pembunuhnya sudah sadar. Mungkin pembunuhnya sudah tua dan tidak bisa melanjutkan. Sudah 19 tahun berlalu, tetapi orang-orang masih khawatir bahwa pembunuhnya masih hidup. Meskipun, mereka juga tahu bahwa, jika dia sudah meninggal, maka mereka mungkin tidak akan pernah mengetahui kebenaran sebenarnya di balik kasus tersebut. Pada saat itu, Zhao Yu mengambil ponselnya untuk memeriksa pesan-pesannya. Mengetahui bahwa waktunya terus berjalan, Wu Xiumin telah menginterogasi Tao Xiang sepanjang malam sebelumnya, menggunakan teknik hipnotisnya yang unik. Zhao Yu bertanya-tanya apakah dia telah memperoleh informasi yang berguna. Dia membuka kunci ponselnya dan melihat ada beberapa pesan dari Wu Xiumin, seperti yang dia duga. Namun, pesan Wu Xiumin tidak ada hubungannya dengan interogasi, tetapi lebih untuk mengingatkan Zhao Yu bahwa dia telah menerima informasi terbaru, di mana Divisi Kriminal Pusat telah mengirim 2 tim untuk menangani kasus tersebut. Rupanya, mereka akan tiba di Jimping pagi itu juga, jadi mereka ingin tim Zhao Yu bersiap untuk segera menyerahkan kasus tersebut. Ini tidak mungkin, kan? Secepat itu, Zhao Yu baru saja mengirimkan laporan ke Divisi Kriminal Pusat sehari sebelumnya, namun pasukan khusus itu tiba keesokan harinya. Kecepatan mereka di luar imajinasinya. Karena Jimping dan ibu kota cukup jauh, pasukan khusus harus membawa penjahat itu dengan pengawalan bersenjata. Oleh karena itu, mereka harus mengendarai mobil polisi. Ditambah lagi, mereka harus mengatur tim, mengemasi peralatan, dan sebagainya. Ini biasanya memakan waktu setidaknya 2 hingga 3 hari. Tidak seorang pun akan menduga bahwa mereka akan tiba keesokan paginya. Hal ini benar-benar mengacaukan rencana Zhao Yu. Lagi pula, begitu Tao Xiang ditangkap dan diangkut ke ibu kota, Zhao Yu tidak akan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut darinya. Ia melihat jam tangannya dan menyadari bahwa ia hanya punya waktu 20 menit hingga pukul 11. Ia memperkirakan bahwa kedua pasukan khusus itu akan tiba saat itu. Jadi, Zhao Yu tidak berani menunda lagi. Dia segera mandi dan segera pergi ke kantor polisi Jimping. Bab 614. Zhao Yu mengira akan disambut dengan keramaian dan kesibukan. Namun, saat tiba di ruang pertemuan kantor polisi Jimping, dia hanya melihat 3 orang di sana, salah satunya adalah penghubungnya, Chen Zuo. Karena pertemuan ini sangat rahasia, selain dari tim investigasi khusus, tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas kedua orang ini. Baru setelah Chen Zuo memperkenalkan mereka, Zhao Yu menyadari bahwa kedua perwakilan itu sebenarnya adalah petinggi yang bertanggung jawab atas kedua pasukan khusus itu. Yang pertama dari keduanya adalah seorang pria setengah baya yang sopan, yang tampak tenang dan dewasa. Namanya Marun Kui, dan dia adalah wakil kepala bagian kantor urusan luar negeri di Divisi Kriminal Pusat. Karena itu, dia telah dipercaya untuk datang dan menangani kasus pembunuhan pabrik farmasi. Orang lainnya adalah seorang wanita berusia 30-an, yang rambutnya diikat ekor kuda. Namanya Wu Fangfang, dan dia telah ditugaskan menangani kasus pencurian permata bintang Tamil selama beberapa waktu. Pasangan itu sebenarnya telah naik pesawat, sehingga mereka dapat tiba lebih awal, memberi mereka cukup waktu untuk memahami situasi, sementara asisten mereka masih mempersiapkan diri. Dengan demikian, rekan-rekan mereka akan tiba dalam beberapa hari. Setelah Zhao Yu menutup pintu kantor, ia mencoba mencairkan suasana, mencoba untuk mengenal lebih jauh tentang pasangan itu. Marun Kui sangat ramah, dan ketika menjabat tangan Zhao Yu, ia mengulurkan 2 tangan, lalu memujinya dengan tulus. Ketua tim Zhao, Anda masih sangat muda dan menjanjikan. Anda baru saja menduduki jabatan ini, tetapi Anda telah memecahkan kasus yang sangat penting dan besar. Anda memang memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Serunya. Meskipun mereka berdua adalah pemimpin tim pasukan khusus, Marun Kui adalah wakil kepala bagian, jadi pangkatnya jelas lebih tinggi. Oleh karena itu, Zhao Yu merasa senang dengan pujiannya, jadi dia segera mengucapkan terima kasih dengan sopan.
Namun, saat berjabat tangan dengan wanita itu, Wu Fangfang, tiba-tiba ia berada dalam situasi yang sangat bertolak belakang. Karena wanita itu mengenakan setelan ketat dan memiliki tatapan yang sangat dingin, hanya dengan sekali pandang, Zhao Yu dapat mengetahui bahwa wanita itu adalah orang dengan kepribadian yang menonjol. Saat mereka berjabat tangan, dia tidak hanya tidak tersenyum, dia bahkan melontarkan komentar sarkastis. Kamulah yang selalu mereka bicarakan, kerabat kepala divisi Jiao. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu, katanya. Zhao Yu tertegun. Ia merasa tangan dingin wanita itu mencerminkan tatapan dinginnya. Mengenai kepala divisi Jiao yang sedang dibicarakannya, ini adalah wanita yang pernah ia tolong di halte jalan raya dulu. Ciptakan kenangan abadi dengan perjalanan pasangan iklan pencarian. Kemudian, setelah ia menjadi ketua tim investigasi khusus, rumor tentang keduanya mulai menyebar. Rumor mengatakan bahwa Zhao Yu adalah kerabat kepala divisi Jiao, dan jabatan Zhao Yu hanya diperoleh melalui jalur yang tidak normal dan curang. Zhao Yu juga tahu bahwa di antara orang-orang yang menyebarkan rumor, Wu Xiumin memegang peranan penting. Namun, Wu Xiumin telah menemukan kebenaran tentang Zhao Yu. Karena itu, ia telah meminta maaf kepada Zhao Yu secara pribadi atas perannya dalam menyebarkan kebohongan. Zhao Yu tidak pernah menyangka bahwa Wu Fangfang akan berbicara begitu kasar kepadanya selama pertemuan mereka. Jelas sekali bahwa dia dipenuhi dengan permusuhan. Sikap Wu Fangfang juga mengejutkan Chen Zuo dan yang lainnya. Seluruh situasi benar-benar canggung. Namun, karena melawan provokasi adalah keahliannya, Zhao Yu bahkan tidak berkedip, tetapi langsung menjawab, "Hehehe, Ketua Tim Wu, Anda menyanjung saya. Akan sangat bagus, memang, jika saya hanya kerabatnya, bukan? Kalau begitu, itu berarti saya hanya menjadi pejabat melalui nepotisme. Tapi, saya dengar, banyak ketua tim wanita mendapatkan posisi mereka melalui hubungan intim dengan pria yang lebih tinggi, yang pasti tidak baik untuk disebarkan. Tapi, bagaimana menurut Anda?" Cek-cek. Kamu, Wu Fangfang sangat gugup, paling tidak apa yang dijawab Zhao Yu sangat tidak enak didengar. Jangan salah paham, Zhao Yu cepat-cepat menjelaskan, sambil menoleh ke arahnya. Aku yakin ketua tim Wu telah mendapatkan perannya dengan kemampuannya sendiri, kan? Kamu, Wu Fangfang memasang ekspresi membunuh di matanya. Dia kemudian menjawab dengan dingin, Ketua tim Zhao Yu, ada begitu banyak kematian dalam kasus pabrik farmasi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik? Oh, baiklah, terima kasih atas pengingatmu, adikku. Kupikir aku telah memenangkan beberapa penghargaan dengan memecahkan kasus dan menangkap pembunuhnya. Sepertinya aku masih sangat kurang pengalaman. Karena itu, aku harus melihat ke arahmu dan belajar darimu. Lagi pula, kau telah menangani kasus pencurian permata selama 6 tahun, jadi aku yakin kau pasti sangat berpengalaman, kan? Aku harap kau bisa memberiku beberapa petunjuk di masa mendatang. P.F. Wu Xiumin tidak dapat menahan diri, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Apa yang baru saja dikatakan Zhao Yu sungguh licik. Dia jelas-jelas sedang menggodanya. Wu Fangfang kini benar-benar kesal. Bibirnya bergetar karena marah, lalu dia berteriak, "Baiklah. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan memberimu banyak petunjuk." Karena ada banyak gesekan di udara, Chen Zuo dan Ma Runqi segera bergerak untuk meredakan ketegangan di antara mereka berdua. Mereka bercanda dan akhirnya menghilangkan sebagian besar tekanan dari situasi canggung itu. Mereka kemudian mulai membagikan tugas-tugas tertentu. Kelompok investigasi khusus melaporkan seluk-beluk kasus pembunuhan tergesa-gesa kepada keduanya. Kemudian, kelompok kecil tersebut melaporkan status terkini mereka ke kantor Provinsi Jinan dan kantor polisi Jimping bersama-sama. Selanjutnya, Zhao Yu menandatangani beberapa dokumen, dan akhirnya menyelesaikan prosedur penyerahan kasus. Sejak saat itu, kasus pembunuhan tergesa-gesa dan kasus pencurian permata secara resmi tidak akan ada hubungannya dengan kelompok investigasi khusus yang dipimpin oleh Zhao Yu. Karena itu, Zhao Yu sekarang dapat kembali ke kantor polisi Jinbian untuk sepenuhnya fokus pada kasus mayat perempuan tanpa kepala. Namun, kebetulan saat itu sudah jam makan siang, jadi Zhao Yu mengundang kelompok kecil itu,
sebagai bentuk kesopanan, ke restoran lokal untuk makan siang. Namun, karena Wu Fangfang masih merawat egonya yang terluka setelah diserang secara verbal oleh Zhao Yu sebelumnya, ia menggunakan alasan bahwa ia masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan untuk menolak undangan makan siang. Dengan tidak adanya Wu Fangfang, suasana di meja makan siang menjadi jauh lebih tenang. Karena mereka masih harus menyelesaikan pekerjaan sore itu, mereka tidak minum alkohol, hanya mengenang masa lalu dan membahas pekerjaan. Ma Runqi memberitahu Zhao Yu bahwa atasan mereka tidak bermaksud membawa Lao Feng dan yang lainnya kembali ke ibu kota untuk diinterogasi. Ini karena kasusnya telah dibuka secara resmi di Jinping, jadi mereka berharap untuk meninggalkan para penjahat di sana, agar mereka dapat ditangani secara lokal sampai mereka menemukan bukti yang cukup. Pada saat itu, Divisi Kriminal Pusat kemudian akan mengambil tindakan diplomatik untuk menangkap semua penjahat di luar negeri sekaligus. Kontak person Zhao Yu, Chen Zuo, kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa informasi baru kepada Zhao Yu. Kepala Seksi Ma telah bekerja di kantor urusan luar negeri selama bertahun-tahun, jadi dia telah menangani banyak kasus serupa. Jangan khawatir, para penjahat yang menekan harga saham pabrik farmasi dan merusak negara tidak akan lolos. Mendengar ini, Ma Runqi tersenyum rendah hati dan berkata, "Petugas Chen, Anda menyanjung saya. Namun, sebenarnya, semua pujian harus diberikan kepada Zhao dan kelompok investigasi khususnya. Jika bukan karena mereka, negara kita akan menderita kerugian yang lebih besar. Ayo, saya ganti alkohol dengan teh untuk bersulang. Terima kasih atas semua kerja keras Anda." Pujian Ma Runqi terdengar sangat menyanjung di telinga mereka, dan mereka segera mengangkat cangkir mereka untuk ikut bersulang. Setelah itu, Ma Runqi menghela napas. Ia lalu berkata pada Zhao Yu, "Zhao, tentang ketua tim Wu Fangfang, jangan hiraukan dia. Dia memang begitu pada semua orang. Dia orang yang sangat lugas dan selalu melakukan apa yang dia mau. Dia juga sangat pemarah. Mereka yang pernah bekerja dengannya sebelumnya bahkan memberinya julukan, Ceasefire. Kakak api." Zhao Yu tersenyum. Maksudnya, wanita ini terbakar. Sebenarnya, Zhao Yu sedang memikirkan sesuatu yang nakal di dalam benaknya. Apakah dia membutuhkan aku untuk memadamkan apinya? Namun tentu saja, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Aku sudah tahu sejak awal, Wu Xiu minta kuasa menahan diri untuk tidak menyela. Menurut analisisku, wanita ini terlalu sombong dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Ditambah lagi, dia selalu mengabaikan perasaan orang lain dan mudah menyinggung perasaan orang lain. Kurasa dia pasti tidak punya pacar. Batuk-batuk, Zhao Yu melihat Wu Xiumin telah berbicara terlalu banyak, jadi dia batuk sedikit untuk mengisyaratkan agar dia diam. Tidak apa-apa, Ma Runqi segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kau benar. Dia benar-benar tidak punya pacar. Namun, Wu Fangfang adalah wanita yang sangat cakap. Dia sebenarnya cukup mirip dengan ketua tim Zhao, karena dia dipilih untuk kelompok investigasi khusus setelah memecahkan banyak kasus besar dan pelik." Dia kemudian menambahkan, "Namun, setengah tahun yang lalu, dia melakukan kesalahan, jadi dia ditugaskan ke pasukan khusus kasus pencurian permata. Itulah sebabnya temperamennya bahkan lebih buruk dari sebelumnya." Oh, Zhao Yu kemudian mengerti bahwa wanita pemarah ini memang bukan wanita biasa. Bab 615. Sore harinya, Zhao Yu membawa Chen Zuo dan rombongan lainnya ke rumah sakit Betune untuk memastikan para tersangka. Meskipun Ah Biao dan sopirnya telah mengakui kejahatan mereka, mereka tidak tahu banyak tentang kelompok di balik layar. Jadi, Lao Feng tampaknya menjadi orang yang paling penting dalam kasus ini saat ini, karena dia adalah pemimpin geng kriminal tersebut. Selama ini, dialah yang berhubungan dengan kelompok di balik layar. Dengan demikian, dia pasti mengetahui informasi paling banyak. Namun, Lao Feng sangat bertekad dan keras kepala. Sejak ia bangun, ia tidak mau mengakui kesalahannya. Namun, Ma Runqi, yang berpengalaman, tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa hanya masalah waktu sampai ia bisa menjepit Lao Feng. Jadi, ia berpikir bahwa selama mereka bisa bersabar dan menyelidikinya sesuai ketentuan mereka, semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya.
Ditambah lagi, penyelidikan itu bukanlah usaha sendiri. Markas Besar Divisi Kriminal Pusat telah mengirim banyak tenaga kerja untuk membantu menyelidiki kelompok yang mencurigakan itu. Ini karena penindasan kelompok itu terhadap harga saham pabrik farmasi itu begitu agresif. Mereka yakin bahwa pasti ada cukup bukti yang tertinggal untuk mendakwa mereka. Setelah memastikan 3 tersangka masih hidup, kelompok itu kembali ke bagian forensik di kantor polisi untuk memastikan beberapa tersangka yang sudah tewas dan memeriksa mayat mereka. Namun, saat mereka tiba di sana, polisi sudah memastikan identitas mereka. Meskipun pria berjaket itu telah meledakkan dirinya dan tewas, polisi entah bagaimana berhasil menemukan informasinya. Ternyata beberapa tersangka yang sudah meninggal itu sudah melalui prosedur imigrasi resmi. Jadi, secara tegas, mereka bukan lagi warga negara Tiongkok. Setelah menemukan hal ini, polisi terus mencari informasi mereka, berharap menemukan lebih banyak petunjuk tentang konsorsium di balik layar. Kemudian, Zhao Yu membawa Wu Fangfang yang pemarah untuk mengunjungi Tao Xiang di ruang jaga. Namun, selain kesaksian Cui Lizhu, tidak ada orang lain yang telah memverifikasi bahwa lelaki tua dengan masalah kesehatan mental itu sebenarnya adalah raja pencuri legendaris. Karena identitas orang tersebut dirahasiakan dan gerakannya mencurigakan, tidak banyak orang yang pernah melihat wajahnya. Jadi, seiring berjalannya waktu, raja pencuri, yang juga dikenal sebagai Tao Xiang, menjadi sekadar legenda yang dibicarakan di depan umum. Legenda itu menyebar begitu ajaib. Orang misterius itu bahkan diberi julukan, Dewa Tao. Bahkan dengan bantuan perbandingan melalui DNA, potret, sidik jari, dan berbagai saluran lainnya, polisi tetap tidak dapat menemukan kecocokan yang meyakinkan. Seolah-olah pria itu tidak ada di dunia manusia. Itu memang misteri. Akhirnya, setelah semua tersangka dipastikan, Zhao Yu dapat menyerahkan sepenuhnya semua tugas kasus tersebut. Ia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Zuo, Ma Runqi, dan yang lainnya, memanggil rekan satu timnya ke kantor, dan mulai membahas langkah selanjutnya. Misi awal mereka adalah menyelidiki kasus mayat perempuan tanpa kepala. Karena kasusnya telah resmi berakhir, mereka tentu harus bersiap kembali ke kantor polisi Jinbian untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Namun, karena mereka tiba-tiba memperoleh foto Bai Lili, mereka pikir mereka harus berusaha keras untuk menyelidiki Tao Xiang. Wu Xiumin memberitahu Zhao Yu bahwa dia telah mencoba metode interogasi hipnotisnya pada Tao Xiang malam sebelumnya. Namun, ingatan Tao Xiang telah rusak parah, jadi dia tidak dapat menemukan apapun, bahkan setelah diinterogasi semalaman. Rupanya, ingatan Tao Xiang agak kacau, sehingga ia lupa banyak hal yang terjadi di masa lalu. Kadang-kadang, ia bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar. Cui Lizhu pernah memberitahu Zhao Yu sebelumnya bahwa ia pernah membawa ayahnya untuk diperiksa secara menyeluruh oleh seorang dokter, yang mengatakan kepadanya bahwa Tao Xiang mengalami kerusakan otak yang parah. Jadi, kondisi mentalnya yang tidak stabil dan hilangnya ingatannya dapat dikaitkan dengan cedera tersebut. Cui Lizhu juga telah diberitahu bahwa kerusakan otaknya bersifat permanen, dengan kemungkinan untuk memulihkan ingatannya cukup rendah. Karena Cui Lizhu tumbuh bersama Tao Xiang, dia terkejut dengan hal ini, karena dia tidak dapat mengingat Tao Xiang pernah mengalami pukulan berat di kepala. Dokter itu kemudian berkata bahwa, menurut hasil tesnya pada kepala Tao Xiang, kemungkinan besar terjadi kecelakaan, benturan keras, atau serangan yang menyebabkan cedera tersebut. Ketika Cui Lizhu mengingat bahwa gejala Tao Xiang baru muncul setelah ia mencuri Tamil Star, ia menduga bahwa Tao Xiang mengalami semacam kecelakaan selama perampokan itu. Namun, karena ia masih sangat muda saat itu, wajar saja jika ia tidak mengingatnya dengan jelas. Selain itu, ayahnya berhati-hati untuk tidak melibatkannya dalam hal-hal seperti itu, karena ia masih anak-anak. Awalnya, Zhao Yu mengira jika ia dapat menggunakan memori flashback device untuk mengintip ingatan Tao Xiang, ia mungkin dapat menemukan lebih banyak petunjuk tentang Bai Lili. Namun, meskipun alat itu hebat, Zhao Yu tidak dapat memastikan waktu pasti ketika Tao Xiang bertemu Bai Lili. Hal ini bermasalah karena memori flashback device hanya dapat menampilkan video berdurasi 10 menit. Jadi, jika ia memilih waktu yang salah,
maka akan terbuang sia-sia. Oleh karena itu, ia memutuskan bahwa tidaklah realistis untuk menggunakan perangkat tersebut. Saat Zhao Yu berusaha keras mencari pendekatan investigasi lain, pikirannya terus kembali ke Cui Lisu. Ketika saya membandingkan DNA Cui Lisu, GG, Tao Xiang, dan Bai Lili, mereka ternyata tidak memiliki hubungan darah. Jadi, foto itu sangat mencurigakan. Jika Bai Lili bukan ibu Cui Lisu, lalu mengapa dia muncul di foto yang sama dengan Cui Lisu? Hal ini membuat Zhao Yu berpikir bahwa, jika ia dapat menemukan orang tua kandung Cui Lisu, mereka mungkin dapat membantunya mengungkap beberapa petunjuk yang lebih penting. Oleh karena itu, ia menyuruh Zheng Ke untuk mengambil DNA Cui Lisu untuk melakukan perbandingan di Pusat Data Nasional, kemudian menggunakan hasilnya untuk melihat apakah ia dapat menemukan orang tua kandung Cui Lisu. Ketua tim, aku punya kabar buruk. Zheng Ke baru saja pergi, ketika dia tiba-tiba berlari kembali dengan tergesa-gesa. Zhao Yu mengangkat alisnya dan berpikir, aku bahkan belum mendapatkan heksagram hari ini. Mengapa sekarang sudah ada lebih banyak kekacauan? Ya Tuhan, tidak mungkin, kan? Wu Xiumin menatap Zheng Ke yang terengah-engah, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, jangan bilang, Tao Xiang atau Cui Lisu melarikan diri. Zheng Ke menggelengkan kepalanya cepat, lalu mengeluarkan ponselnya dan membuka salah satu aplikasi berita, yang langsung dia tunjukkan kepada mereka. Semua orang melihatnya dan terkejut. Judul berita surat kabar itu berbunyi, berita yang mengejutkan. Perampok Tamil Star kembali dan ditangkap oleh polisi. Bab 616. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Yu terkesiap. Mendengar berita yang mengejutkan itu, dia dan seluruh kelompok kecil itu merasa seolah-olah mereka telah disambar petir. Sejak kelompok investigasi khusus menangkap Tao Xiang secara tidak sengaja, seluruh operasi telah dilakukan secara rahasia. Karena Zhao Yu tahu bahwa itu akan menjadi insiden besar, dia sangat berhati-hati. Karena itu, setidaknya secara teoritis, mustahil berita itu terbongkar. Selain itu, kantor polisi Jimping tidak tahu tentang identitas asli Tao Xiang. Setelah Zhao Yu membuka aplikasi berita, dia menemukan informasi lebih rinci mengenai nama Tao Xiang, kantor polisi Jimping, dan bahkan panti jompo Bliss, tempat Tao Xiang ditangkap. Ya Tuhan, laporan ini sangat rinci. Wu Xiumin terkejut. Laporan ini jelas disusun secara internal. Tapi, oleh siapa, dan mengapa? Zhao Yu segera mengerti bahwa ini adalah masalah serius, karena apapun yang melibatkan kasus pencurian permata bintang Tamil pasti akan menyebabkan kekacauan diplomatik. Ditambah lagi, Tao Xiang memiliki banyak musuh, jadi begitu identitasnya terungkap, itu akan menempatkannya dalam bahaya besar. Ran Tao menepuk pahanya, lalu berkata, pasti wanita itu, yang jelas-jelas sedang mengalami menopause. Wanita itu sedang marah. Dia marah pada ketua tim Zhao Yu, jadi dia menjual laporan intelijen itu ke media untuk menipu kita. Itu benar-benar masuk akal. Wu Xiumin, yang berdiri di samping Ran Tao, tiba-tiba menimpali. Kalau tidak, siapa yang akan tahu detail seperti itu? Cek-cek. Saat mendengarkan percakapan dan berbagai hipotesis, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Dia merasa bahwa itu bukan ulah Wu Fangfang, karena dia telah menandatangani dokumen resmi untuk mengambil alih kasus tersebut. Jadi, jika dia menjual informasi itu ke media, dia juga akan terpojok. Kenangan yang tak terlupakan, tips perjalanan pasangan iklan pencarian. Kita lacak dulu media yang menyebarkan berita itu, baru kita tangani. Kata Zheng Ke sambil menghubungkan ponselnya ke komputer. Setelah beberapa kali klik, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, ya ampun, baru 20 menit, dan sudah ada 500.000 klik pada tautan berita. Kecepatan ini. Apa yang terjadi? Zheng Ke masih asyik dengan intel komputer, ketika pintu kantor didorong terbuka oleh petugas kontak, Chen Zuo. Chen Zuo masuk dengan cepat, lalu membentak Zhao Yu, Zhao, bukankah kita sepakat bahwa masalah ini sangat rahasia? Mengapa harus diberitakan? Tahukah kamu apa artinya ini? Kamu dan aku dalam masalah besar. Siapa yang melakukan ini? Petugas Chen, saya tidak tahu. Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, saya mengikuti prosedurnya,
jadi saya yakin tidak ada kesalahan di pihak kami. Lalu, bagaimana ini bisa terjadi? Chen Zuo menggaruk kepalanya dengan cemas. Jika bukan kamu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Zhao Yu, dasar orang gila. Tiba-tiba, pintu kantor didorong terbuka lagi, diikuti oleh Wu Fangfang yang marah, yang menyerbu masuk dan berteriak, apa yang telah kau lakukan? Kita hanya berdebat sebentar, tetapi kau malah menusukku dari belakang. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Hei, kenapa kau berasumsi bahwa aku melakukan sesuatu? Zhao Yu bertanya tanpa daya. Apa yang telah kulakukan? Beraninya kau menyangkalnya. Wu Fangfang kemudian menunjuk ponselnya dan berkata, seluruh dunia tahu tentang penangkapan Tao Xiang. Apa kau senang sekarang? Kau begitu berhati hitam. Tepat saat aku menandatangani dokumen dan menjadi penanggung jawab kasus ini, kau pergi dan mempermalukanku. Baiklah, aku akan melaporkan ini kepada kepala divisi, lalu kita lihat apa yang akan kau katakan sendiri. Hei, aneh sekali. Sela Zeng sambil menunjuk layar komputer. Ia lalu berkata, lebih dari selusin media mengunggah berita itu pada saat yang bersamaan. Itu tidak masuk akal. Pada saat itu, Chen Zuo tampaknya menyadari sesuatu, lalu berdiri di antara Zhao Yu dan Wu Fangfang, sehingga memediasi perselisihan tersebut. Dia kemudian berkata, kalian berdua, tenanglah. Ini sangat aneh. Saya pikir kita harus menyelidiki ini lebih lanjut dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Petugas Chen, apakah Anda tidak mengerti? Wu Fangfang bertanya dengan nada emosional. Ini sungguh memalukan. Jika kita memiliki batu permata itu, mungkin tidak apa-apa. Namun, karena kita menangkap pencuri itu tanpa menemukan batu permata itu membuat kita terlihat konyol. Pada saat itu, Marun Kui, yang baru saja mendengar berita itu dan bergegas ke tempat kejadian, berkata, baiklah, kita bisa menempuh cara lama, yaitu menghubungi kepolisian siber pusat, menutup berita itu, lalu menyatakan bahwa itu semua hanya rumor. Setelah itu, berita itu akan dihapus sepenuhnya dari peredaran. Tidak mungkin. Wu Fangfang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita mencobanya, itu hanya akan memperburuk keadaan. Lagi pula, itu bukan rumor. Itu kebenaran. Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan? Chen Zuo menggaruk kepalanya, tepat saat ponselnya mulai berdering. Saat Chen Zuo melihat ke bawah pada Caler It, dia tiba-tiba kehilangan kendali. Berseru, para petinggi menelepon. Apa yang harus saya lakukan? Karena tidak ada yang bisa memikirkan alasan Chen Zuo untuk menghindari panggilan, dia hanya bisa menjawab telepon dengan ragu-ragu. Seperti yang diharapkan, dia langsung dimarahi. Para petinggi meminta agar dia menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Rupanya, seluruh insiden ini telah membuat semua orang gusar, dari kantor provinsi Jinan hingga para pemimpin di kantor polisi Jimping. Ketika mereka semua menyadari betapa seriusnya situasi ini, mereka bereaksi seperti anak kucing di atap seng yang panas. Para petinggi di kantor polisi Jimping sangat kesal, karena kasus pembunuhan tergesa-gesa dari pabrik farmasi telah menempatkan mereka dalam posisi sulit, dan hanya dalam waktu 1 hari sejak mereka menyelesaikan kasus tersebut, telah terjadi insiden besar lainnya. Meskipun kasus pencurian permata tidak melibatkan nyawa manusia, Tamil Star pernah terdaftar sebagai harta nasional India. Jadi, itu bukan masalah kecil. Mengingat pentingnya kasus ini secara nasional, kantor polisi Jimping tidak punya pilihan selain menambah lebih banyak polisi bersenjata untuk menjaga raja pencuri. Pada saat yang sama, Zeng Ke memperbarui hasil penyelidikan, yang persisnya terjadi ketika semua media menyebarkan berita mengenai kasus pencurian permata. Ternyata, semua media tersebut adalah kantor berita kecil. Biasanya, mereka mengandalkan media berita besar untuk menyebarkan berita mereka, mengirimkannya dalam jumlah kecil untuk kemudian diterbitkan sendiri. Setelah itu, media-media besar akan menyebarkan berita tersebut, mengunggahnya ke situs web dan aplikasi mereka sendiri, yang berarti akan ada penundaan waktu dalam transisi. Namun, entah bagaimana, setelah mereka menerima instruksi pengumuman dari sistem, media-media kecil telah menerbitkan berita tersebut secara langsung. Baru setelah beberapa saat mereka menyadari bahwa media-media besar sama sekali tidak mengunggah berita. Setelah menyelidiki masalah tersebut,
mereka menyadari bahwa platform berbagi untuk outlet media tertentu tersebut telah diretas. Ini berarti bahwa seorang peretas telah masuk dan sepenuhnya menguasai berita tersebut. Dan, meskipun berbagai outlet media telah menghapus berita tersebut, internet telah melakukan keajaibannya, menyebarkan gosip menarik tersebut ke seluruh dunia. Tidak mungkin, kan? Ini berarti masalah besar. Bahkan ada peretas yang terlibat sekarang. Zhao Yu merenungkan seluruh situasi ini dengan serius, berpikir bahwa rencana khusus ini pasti telah direncanakan sejak lama. Bab 617. Di sana, di monitor yang berada tepat di depan Zhao Yu, terdapat bintang Tamil, yang telah hilang 6 tahun lalu. Gambar tersebut diperbesar, menyebabkan batu permata tersebut tampak semakin cantik dan menakjubkan. Batu permata biru, yang beratnya 67 karat, berbentuk oval sempurna dan dipasang pada kalung emas putih yang berkilauan. Meskipun berwarna biru, masih ada sedikit pantulan hijau yang berkelap-kelip di dalam batu permata itu, yang semakin membuat permata itu diselimuti misteri. Konon, batu permata itu dulunya berada di tongkat kerajaan raja. Namun, setelah melalui banyak peperangan dan berkali-kali hilang, batu permata itu akhirnya jatuh ke tangan seorang kolektor India. Lalu, 6 tahun lalu, di salah satu pameran di ibu kota, batu permata itu muncul ke permukaan. Rupanya, seseorang mencurinya dalam 2 hari pertama pameran. Dikatakan bahwa pameran tersebut telah mengambil langkah-langkah besar untuk melindungi batu permata tersebut, dengan mengadopsi sistem dan protokol keamanan yang paling canggih. Namun, batu permata itu tetap saja dicuri secara tak terduga. Peristiwa itu menimbulkan kehebohan besar. Bagaimanapun, hilangnya batu permata yang sangat penting itu benar-benar mencoreng reputasi penyelenggara pameran. Oleh karena itu, Divisi Kriminal Pusat telah mengirim detektif polisi paling hebat untuk menyelidiki kasus tersebut. Meski begitu, penyelidikan telah berlangsung selama 6 tahun. Selama 6 tahun ini, batu permata misterius itu tidak pernah menampakkan dirinya. Jadi, hingga hari ini, batu itu masih belum ditemukan. Saat itu, beredar rumor di antara masyarakat bahwa perampokan batu permata itu dilakukan oleh Tao Xiang. Namun, selama ini, Tao Xiang hanyalah tersangka misterius yang didakwa dengan bukti yang tidak berdasar dalam suatu laporan investigasi polisi. Ini karena tidak ada yang tahu identitasnya, apalagi di mana dia berada. Saya, Wu Fangfang, Chen Zuo, Cui Lisu, Kantor Polisi Jimping, Divisi Kriminal Pusat. Zhao Yu menatap batu permata itu, sambil menuliskan sejumlah nama, dan mengulanginya dengan keras. Dia mencoba mencari tahu siapa yang telah mempermalukannya dan menyebarkan berita Tao Xiang ke media. Akan tetapi, meskipun dia telah memikirkannya lama dan keras, dia tetap tidak sampai pada kesimpulan yang pasti. Dia yakin bahwa kelompok investigasi khususnya tidak akan menyebabkan masalah seperti itu. Dia juga yakin bahwa itu bukanlah Wu Xiumin, Zheng Ke, atau Rao Tao. Lagi pula, jika mereka menjual informasi itu tidak akan banyak menguntungkan mereka. Dia terutama merasa bahwa Wu Fangfang memiliki peluang paling rendah untuk mengungkap berita tersebut, karena dia sekarang adalah orang utama yang bertanggung jawab atas kasus pencurian permata. Dengan demikian, begitu berita itu menyebar, itu hanya akan merugikannya. Adapun Chen Zuo, dia terlalu profesional untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ditambah lagi, ketika mereka melaporkan kasus tersebut, dia bahkan tidak ada di tempat kejadian, jadi tidak mungkin dia yang melakukannya. Itu juga bukan ulah polisi Jimping, karena mereka tidak cukup canggih untuk bisa menghubungi peretas profesional seperti itu. Sedangkan untuk petinggi kepolisian Jimping, mereka tidak akan punya nyali untuk melakukan hal seberani itu. Kemungkinan Cui Lizu adalah ayahnya bahkan lebih mustahil, karena Tao Xiang adalah ayahnya, jadi dia bahkan bisa menyebabkan kematian ayahnya jika dia menyebarkan berita itu. Ditambah lagi, Cui Lizu sedang ditawan saat itu, jadi dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melakukan apapun. Setelah memikirkan semua skenario ini selama beberapa waktu, Zhao Yu memutuskan bahwa hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Pengungkapan insiden itu kemungkinan besar terjadi di Divisi Kriminal Pusat, kemungkinan besar secara internal, yang berarti kemungkinan besar pelakunya adalah salah satu petinggi.
Zhao Yu sampai pada kesimpulan ini melalui 4 faktor utama. Pertama, dia pernah melaporkan masalah Tao Xiang ke Divisi Kriminal Pusat. Karena ada begitu banyak petinggi di Divisi Kriminal Pusat, jika ada di antara mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang situasi tersebut, itu tidak akan sulit. Kedua, untuk bisa mendatangkan peretas profesional seperti itu, hanya petinggi di Divisi Kriminal Pusat yang memiliki kemampuan dan sumber daya. Ketiga, berdasarkan kerangka waktu, tampaknya hanya Divisi Kriminal Pusat yang mampu bertindak secepat itu, karena Zhao Yu baru melaporkan berita itu kepada mereka malam sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada orang lain yang punya cukup waktu untuk melaksanakan rencana pengungkapan rahasia itu kepada publik. Keempat, Zhao Yu memiliki detektor tak terlihat pada dirinya saat itu. Jadi, jika seseorang dalam jajarannya atau lingkaran kepercayaannya ingin menguping, dia akan dapat mengetahuinya dengan segera. Jika bukan seseorang di sekitarnya, kemungkinan bahwa itu adalah para petinggi di Divisi Kriminal Pusat menjadi lebih tinggi. Kombinasi poin-poin tersebut membuat Zhao Yu yakin dengan kesimpulannya. Ia jadi bertanya-tanya apakah rencana itu ditujukan kepadanya atau Wu Fangfang. Di antara para petinggi di Divisi Kriminal Pusat, pasti ada seseorang yang ingin menjebak setidaknya satu dari mereka. Hampir seketika, Zhao Yu teringat pada kepala bagian Yang. Apakah kepala seksi Tang akan tahu bahwa akulah yang melemparkan bom bau ke dalam toilet? Jadi dia mencoba membalas dendam. Sangat mungkin. Meskipun, mustahil baginya untuk mendapatkan bukti yang menghubungkan saya dengan bom bau, karena saya benar-benar berada di koridor di gedung Divisi Kriminal Pusat saat kejadian itu. Kalau begitu, apakah dia melihat hal lain yang membuatnya mengira bahwa saya ada kaitannya dengan kejadian itu, sehingga dia membeberkan berita itu untuk menjebak saya? Bajingan. Jika begitu, maka, tidak mungkin. Meskipun Zhao Yu merenungkan berbagai ide untuk waktu yang cukup lama, dia tidak dapat membuat kesimpulan yang jelas. Namun, dia terus memikirkannya. Tetap saja tidak masuk akal mengapa kepala seksi Tang menjebakku, apalagi menggunakan peretas untuk mengendalikan media. Tidak perlu begitu, kan? Lagi pula, semua orang tahu bahwa mengungkap Tao Xiang sama saja dengan mengungkap rahasia negara. Itu akan merusak negara. Begitu terungkap, dia akan dihukum berat. Lalu, jika itu tidak ditujukan padaku, apakah berita yang bocor itu akan ditujukan pada Wu Fangfang? Wu Fangfang pasti telah menyinggung beberapa petinggi. Menyadari bahwa ia tidak bisa membuang waktu lagi untuk berpikir sendiri, Zhao Yu menyerah, memutuskan untuk meninjau kembali hal ini ketika ia memiliki lebih banyak bukti. Pada saat itu, Zheng Ke memasuki kantor dan berkata kepada Zhao Yu dengan sedih, "Ketua tim, saya sudah mengirim lebih banyak orang untuk menyelidiki komputer beberapa outlet media, tetapi tidak ada jejak yang tertinggal sama sekali. Peretas itu jelas seorang ahli. Jadi, saya khawatir tidak mungkin untuk mendapatkan bukti apapun dari pihak itu." Zhao Yu sudah siap dengan apa yang baru saja dikatakan Zheng Ke. Lagi pula, dia tahu bahwa pihak lain telah melakukan persiapan yang matang sebelum bertindak. Jadi, mereka pasti tidak akan meninggalkan bukti apapun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zheng Ke tanpa daya. Kudengar pemilik batu permata yang hilang itu sudah mendengar berita itu, dan bertanya apa yang akan dilakukan terkait masalah ini. Dari apa yang kulihat, masalah ini akan menimbulkan masalah besar. Apa masalahnya? Rantau memutar matanya dan bertanya dengan santai. Kita sudah menandatangani dokumen resmi untuk menyerahkan kasus ini, jadi apa hubungannya dengan kita lagi? Aku bilang kita tidak akan membuang waktu lagi di Jimping. Cepatlah, berkemas, agar kita bisa kembali ke Jinbian. Kasus mayat perempuan tanpa kepala masih menunggu kita. Ya ampun, apa kau benar-benar sebodoh itu? Wu Xiumin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Rantau. Pergi kemana? Tidak bisakah kau katakan, kecuali kita membantu menyelesaikan masalah ini, hidup kita sebagai penyidik khusus akan berakhir. Itu tidak mungkin, kan? Maksudku, itu hanya batu permata. Rantau masih tidak peduli. Perusahaan asuransi pasti telah mengganti ruginya sesuai dengan nilainya, kan? Jadi, mengapa kita harus takut padanya? Tidak, kata Wu Xiumin tegas.
Mengenai asuransi pameran relik, tidak ada, karena itu adalah acara yang didanai pemerintah. Kalau tidak, pemiliknya tidak akan meminta bantuan dari para diplomat. Pikirkanlah, jika kamu pemiliknya, kamu pasti akan marah dan membuat masalah. Jadi, maksudmu para petinggi akan mengirim kita ke Talenan untuk semua ini. Kita akan menerima hukuman. Rantau kemudian menyadari betapa seriusnya situasi itu, tepat di tengah kalimat. Sial, tidak heran aku melihat petugas Chen bertingkah seolah-olah orang tuanya baru saja meninggal atau semacamnya. Kita akan terlibat, ya. Zhao Yu mengangguk pelan, lalu berkata dengan tenang, sampai sekarang, hanya ada satu cara bagi kita untuk merespons. Semua orang mengangkat kepala mereka saat itu, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Zhao Yu selanjutnya. Namun, tepat saat Zhao Yu hendak melanjutkan, petugas Chen Zuo menyerbu ke dalam kantor seperti roket, berteriak pada semua orang. Baiklah, baiklah. Para petinggi memberi kita tenggat waktu. Mereka meminta kelompok investigasi khusus Zhao Yu dan pasukan khusus Wu Fangfang untuk menyelidiki kasus pencurian permata bersama-sama. Chen Zuo menatap Zhao Yu, lalu berkata, para petinggi mengatakan bahwa mereka akan memberimu 7 hari untuk mengambil bintang Tamil. Jika tidak, kedua kelompokmu akan dibubarkan. Bab 618. Apa? Rantau tersentak. Setelah mendengar berita tersebut, semua orang terkejut. Rantau segera memegang lengan Chen Zuo dan berteriak, apakah kamu mengolok-olok kami? Ya, kami tidak bersalah. Kata Zeng Ke dengan sedih. Kami bukan orang yang mengungkap berita itu, jadi mengapa harus melampiaskannya pada kami? 7 hari. Sudah 6 tahun sejak batu permata itu hilang, dan mereka hanya memberi kita waktu 7 hari. Wu Xiumin menggelengkan kepalanya. Apa yang bisa kita lakukan dalam 7 hari? Ini jelas lelucon. Aku tidak mengerti apa yang dipikirkan para petinggi. Ketua tim Zhao, Chen Zuo mengerutkan alisnya dan berkata kepada Zhao Yu, apakah Anda akan bertanya langsung kepada kepala divisi Jiao apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertama kalinya saya bertindak sebagai petugas penghubung. Jika kelompok investigasi khusus dibubarkan, prestasi karir saya akan menjadi 0. Saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan di masa mendatang. Ya, Rantau tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia bertanya kepada Zhao Yu, ketua tim, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah memikirkan suatu rencana? Apa itu? Cepat beritahu kami. Saya mengusulkan, Zhao Yu tampak canggung. Kita pecahkan kasus pencurian itu sendiri, dan temukan batu permata itu. Bukankah itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa? Rantau tidak berdaya. Semua orang menggelengkan kepala. Wu Xiumin menghela napas. Jika tidak ada yang salah dengan kepala Tao Xiang, mungkin ada kesempatan. Tapi, pria itu benar-benar gila. Tidak ada gunanya menghipnotisnya juga, jadi apalagi yang bisa kita lakukan? Tepat sekali. Rantau merentangkan tangannya tanpa daya, lalu berkata dengan lembut, kita tidak perlu repot-repot memikirkan hal ini. Kita sebaiknya membiarkan Tao Xiang tetap tinggal di panti jompo dan menjadi orang tua yang aneh. Tidak apa-apa, kan? Zeng Ke menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu berkata pada Zhao Yu, ketua tim, para petinggi ingin kita bergabung dengan pasukan khusus kasus pencurian permata untuk melakukan penyelidikan. Jadi, apakah itu berarti kita harus pergi dan mencari ceasefire untuk meminta salinan informasi yang relevan? Wu Fangfang. Zhao Yu mendongak ke arah Zeng Ke, lalu bertanya kepada petugas penghubung Chen Zuo, petugas Chen, di mana Wu Fangfang? Jika ini penyelidikan bersama, bukankah kita harus memanggilnya untuk membahas semua ini? Oh, rekan-rekan ketua tim Fangfang ada di sini. Chen Zuo menunjuk ke jendela dan berkata, kudengar mereka sedang menyusun prosedur, sehingga mereka tahu cara terbaik untuk memindahkan Tao Xiang. Rupanya, mereka ingin membawanya kembali ke ibu kota. Kurasa dia sudah menerima perintahnya, sama seperti yang baru saja kita terima. Tapi, dia mengerutkan alisnya, lalu melanjutkan, Zhao Yu, apakah kamu benar-benar ingin menyelidiki kasus ini? Tidakkah kamu mungkin ingin mencari kepala divisi Jiao dan melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan? Tidakkah kau lihat bahwa seseorang mencoba menjebak kita dengan sengaja?
Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Lupakan kepala divisi, karena bahkan seorang menteri tidak akan banyak membantu kita sekarang. Menemukan batu permata adalah satu-satunya jalan keluar kita. Tapi, hanya 7 hari. Ini, Chen Zuo mengernyitkan alisnya lagi. Ia lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Wu Fangfang. Namun, Wu Fangfang tidak menjawab, bahkan setelah beberapa kali berdering. Ada apa dengan Wu Fangfang? Chen Zuo menutup telepon tanpa daya. Pada saat itu, Zhao Yu menyadari sesuatu, jadi dia segera memberitahu Rantao, Zeng kebenar. Jika kita ingin menyelidiki kasus ini, kita harus mendapatkan informasi mereka. Jadi, pergilah dan cari Wu Fangfang. Lalu, mintalah informasinya padanya. Dia pasti ada di tempat Tao Xiang ditawan, bersiap untuk membawanya pergi. Baiklah, Rantao setuju dan berbalik untuk pergi. Kemudian, Zhao Yu menasihati, ingat satu hal. Kami menjalankan perintah dari atasan. Jika Wu Fangfang tidak memberikan informasi itu kepadamu, hajar dia. Mengerti? Apa? Rantao tercengang. Ketua tim, kau benar-benar ingin aku menghajar mereka. Rantao tercengang, dan semua orang terkejut. Ya, Zhao Yu tersenyum jahat. Jika mereka tidak memberimu informasi, itu artinya mereka meremehkan kita. Aku sudah lama tidak senang dengan para jalang sombong itu, jadi jangan takut. Jika mereka tidak memberimu informasi, hajar saja mereka. Aku akan bertanggung jawab. Meskipun Rantao masih bingung, dia mengikuti instruksi Zhao Yu. Rantao baru saja pergi, ketika Zhao Yu berbalik untuk berbicara dengan Chen Zuo. Petugas Chen, Rantao pasti tidak akan bisa mendapatkan informasinya, jadi aku harus mempercayakan ini padamu. Jika kau masih ingin dipromosikan di masa depan, lakukan apa yang aku katakan. Dapatkan informasi tentang kasus pencurian permata untukku, lalu kirimi aku pesan setelah kau melakukannya, kata Zhao Yu, jelas tidak terlalu percaya pada kemampuan Rantao untuk menjadi pengganggu. Oh, Chen Zuo tercengang. Zhao Yu kemudian berbalik dan berkata kepada rekan-rekannya yang lain, Kaku, Zengke, ayo pergi. Kalian berdua, ikut aku. Aku punya tugas lain yang lebih penting untuk kalian. Kemudian, tanpa menunggu tanggapan mereka, Zhao Yu menyeret mereka berdua bersamanya. Ketiganya kemudian masuk ke dalam mobil polisi dan pergi. Ketua tim, pikirkan baik-baik. Apakah kita benar-benar harus menyelidiki kasus pencurian permata? Wu Xiumin bertanya dengan khawatir. Tidak bisakah kita memikirkan metode lain, seperti mengungkap orang yang membocorkan berita itu? Kita tidak bisa begitu saja disalahkan. Ya, begitu kita mulai menyelidiki, itu berarti kita telah resmi menerima perintah itu. Zengke menambahkan, kalau begitu, tidak ada jalan kembali. Dan 7 hari sama sekali tidak mungkin. Pernahkah kau berpikir? Zhao Yu berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana jika kita tidak dapat menemukan orang yang membocorkan berita itu? Bagaimana jika orang yang menjebak kita adalah salah satu petinggi di divisi kriminal pusat? Apa yang harus kita lakukan? Keduanya terkejut, dan Zengke segera menjawab, Ketua tim, saya rasa Anda mungkin terlalu banyak berpikir. Mengapa para petinggi di divisi kriminal pusat melakukan itu? Aku tidak tahu. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tahu bahwa hanya dengan menemukan batu permata itu kita akan dapat melewati masa sulit ini. Jadi, daripada membuang-buang waktu untuk menyelidiki mereka yang mengungkap berita itu, lebih baik kita langsung saja ke intinya. Jadi, kalian berdua harus pergi ke tempat kerja yang telah kita dirikan, lalu cari semua informasi yang dapat kalian temukan mengenai kasus pencurian permata. Keduanya teringat tempat rahasia yang pernah mereka bangun untuk penyelidikan kasus pembunuhan tergesa-gesa. Namun, tak lama setelah pangkalan itu dibangun, kasus pembunuhan tergesa-gesa terpecahkan, meninggalkan tempat itu terbengkalai dan kosong. Tapi, bagaimana denganmu? Kemana kamu pergi? Zengke bertanya dengan cepat. Jangan khawatirkan aku. Zhao Yu melambaikan tangan pada mereka. Keluar dari mobil. Ikuti instruksiku. Aku akan menemuimu secepatnya. Meskipun Wu Xiumin dan Zengke curiga dan khawatir, mereka tidak mengatakan apapun lagi.
Jelas bahwa Zhao Yu telah mengambil keputusan. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti pengaturan Zhao Yu di tempat kerja. Setelah mengantar mereka berdua, Zhao Yu pergi ke rumah sakit Betane. Ternyata Zhao Yu sudah tahu sejak lama bahwa Wu Fangfang tidak berniat bekerja sama dengannya. Meskipun dia menyadari bahwa Zhao Yu dan timnya tidak mengungkap berita itu, dia juga tahu bahwa dia dan Zhao Yu berada di perahu yang sama. Karena itu, dia tetap memandang rendah kelompok investigasi khusus Zhao Yu, tidak ingin mereka berpartisipasi dalam investigasi. Namun, Zhao Yu bukanlah orang yang mudah menyerah. Meskipun Wu Fangfang memandang rendah dirinya, dia tidak akan terganggu oleh wanita yang meledak-ledak itu. Oleh karena itu, alasan dia menyuruh Rantau meminta informasi dari Wu Fangfang hanyalah untuk mengganggu timnya dan mengulur waktu. Tujuannya yang sebenarnya adalah menjemput Cui Lizu dari rumah sakit. Jelas bagi Zhao Yu bahwa, jika dia ingin memecahkan kasus pencurian permata, Cui Lizu sebenarnya lebih penting daripada Tao Xiang. Ini karena Cui Lizu adalah satu-satunya orang yang mengetahui riwayat hidup Tao Xiang. Jadi, hanya dia yang bisa membantu menemukan petunjuk tentang batu permata itu. Serius deh, dasar bajingan. Zhao Yu terus mengumpat sambil menyetir. Dia tidak pernah menyangka akan sesulit ini baginya untuk menyelidiki masalah seperti itu. Sungguh sangat merepotkan. Dari sudut pandangnya, terbongkarnya berita rahasia itu telah membuat para petinggi marah. Karena itu, kecuali dia menemukan batu permata itu dalam batas waktu 7 hari, dia akan benar-benar dipulangkan dengan rasa malu. Selain itu, dia tidak akan diberi kesempatan untuk menyelidiki kasus-kasus lain di buku catatan kuning itu. Namun, semua orang tahu betapa sulitnya menemukan bintang Tamil. Bagaimanapun, tim pasukan khusus telah mencari batu permata itu selama 6 tahun, dan batu itu masih belum ditemukan. Alasan lain mengapa Zhao Yu merasa sangat ingin menemukan batu permata itu adalah karena dia sangat keras kepala. Dia merasa bahwa, karena dia telah menjadi pemimpin tim investigasi khusus, dia tidak boleh dipandang rendah. Jadi, dia ingin menggunakan penyelidikan kasus pencurian permata untuk memberi pelajaran kepada mereka yang meremehkannya, terutama mereka yang mencoba menjebaknya dari balik layar. Setelah semuanya selesai, mereka semua akan melihatnya dengan cara baru. Bab 619. Saat itu pukul 7 malam, dan Zhao Yu dan yang lainnya berada di markas rahasia mereka. Rantau baru saja kembali dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Begitu sampai, dia mengeluh kepada Zhao Yu, ketua tim, wanita itu sangat eksplosif. Dia lebih baik mati daripada memberiku informasi apapun. Jadi, aku mengikuti instruksimu dan melawannya. Sekarang lihat aku. Serius, Wu Xiumin menyilangkan lengannya dan berkata, kamu seorang pria, dan kamu dari pasukan bermotor, tapi kamu masih tidak bisa bertarung melawan seorang wanita. Apa yang kau bicarakan? Rantau bertanya dengan sedih. Ceasefire itu bahkan tidak bergerak sedikit pun. Dia menyuruh 5 atau 6 bawahan laki-laki melakukan pekerjaan kotornya untuknya. Aku katakan padamu, meskipun aku terlihat buruk, para bajingan itu tidak dalam kondisi yang lebih baik. Pada akhirnya, jika polisi Jimping tidak mengeluarkan senjata mereka, aku pasti akan menjatuhkan mereka semua. Zhao Yu memuji Rantau, kamu hebat. Itulah yang aku inginkan. Apa? Rantau mengernyitkan alisnya, lalu dengan cepat menebak situasinya. Ia lalu berbalik untuk bertanya kepada Zhao Yu, ketua tim, mengapa aku merasa bahwa kamu sudah tahu sejak lama bahwa aku akan dipukuli? Batuk-batuk, Zhao Yu terbatuk, lalu menjelaskan dengan cepat, aku hanya menduga bahwa wanita itu pasti tidak akan pernah memberimu informasi. Kau dipukuli hanya karena hal itu. Begitukah? Rantau masih merasa curiga. Mengapa aku merasa seperti sedang dimanfaatkan? Wow, ini dia tusuk sate. Minggir, minggir. Kemudian, Zeng Ke berlari masuk sambil membawa sekantong besar tusuk sate daging kambing panas, sambil bertanya, siapa yang mau ginjal? Aku punya banyak. Sambil mencium aroma harum tusuk daging kambing, Zhao Yu mundur 2 langkah, lalu membuka pintu salah satu ruangan. Ia berteriak kepada Cui Lizu yang ada di ruangan itu, hei, kemari dan makanlah. Ketua tim, Wu Xiumin mengerutkan alisnya,
Sambil memberi isyarat dengan jarinya untuk mengingatkan Zhao Yu bahwa Cui Lizu tidak bisa makan makanan seperti itu setelah operasi terakhirnya. How can couples travel create unforgettable memories? Such as. Oh, baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau aku memesankan makanan untukmu? Tanya Zhao Yu. Tepat saat dia menanyakan hal ini, Cui Lizu keluar dari ruangan. Dia mengambil salah satu tusuk sate dan berkata, sate kambing sangat enak. Aku sudah lama tidak makan makanan panggang. Berikan aku lagi, Mem. Apakah masih ada otot urat punggung yang tersisa? Mem. Ran Tao melihat Cui Lizu dan terkejut. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat Zhao Yu, bertanya dengan matanya, mengapa dia ada di sini? Ternyata, setelah Zhao Yu tiba di rumah sakit, dia membawa Cui Lizu pergi, dengan alasan bahwa itu untuk keperluan interogasi kriminalnya. Karena polisi Jinping yang menjaganya, mereka tentu saja tidak berani menghentikan Zhao Yu. Ditambah lagi, menurut instruksi terbaru dari Divisi Kriminal Pusat, Zhao Yu adalah penyidik resmi untuk kasus pencurian permata dan Cui Lizu terkait dengan kasus pencurian permata. Oleh karena itu, tampaknya sudah sepantasnya Zhao Yu ingin menginterogasinya. Setelah mereka meninggalkan rumah sakit, Zhao Yu mengirim Cui Lizu ke markas rahasia mereka, sesuai dengan rencana awalnya. Tentu saja, dalam perjalanan ke sana, Zhao Yu menjelaskan seluruh situasi kepada Cui Lizu. Karena khawatir ayahnya akan menghadapi bahaya, dia secara alami menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama sepenuhnya. Saya sudah bertanya kepada atasan. Zhao Yu sedang makan sate lezat, sambil berbicara dengan rekan satu timnya. Mereka mengatakan bahwa batas waktu 7 hari dimulai besok saat fajar. Jadi, belum resmi dimulai. Itu berarti kita masih punya waktu untuk bersenang-senang. Setelah selesai berbicara, Zhao Yu adalah orang pertama yang berbalik dan membuka kaleng bir. Dia mengangkat kepalanya, lalu meneguknya dalam-dalam. Ketua tim, Anda sungguh optimis. Wu Xiumin menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan 7 hari. Bahkan jika mereka memberi kita 70 hari, itu tidak cukup waktu. Bagaimana jika batu permata itu sudah ada di luar negeri? Apa yang harus kita lakukan? Hehe, Zhao Yu menelan ludah lagi, tertawa kecil, lalu berkata pada semua orang, kalian semua, perhatikan lebih dekat. Wu Fangfang sedang menatap kita dengan penuh permusuhan, dan ada orang-orang di Divisi Kriminal Pusat yang mencoba untuk mengecualikan kita dari proses ini. Dia kemudian meneguk lagi, menelan ludah dalam-dalam, dan melanjutkan, jadi, ingat ini, setelah penyelidikan dimulai, kalian semua harus memberikan 100% kemampuan kalian kepadaku. Meskipun Zhao Yu tidak berbicara dengan keras, sikapnya yang mengesankan membuatnya tampak seperti sedang berteriak. Aku katakan padamu, aku akan mendapatkan kembali batu permata itu, apapun yang terjadi. Kemudian, Zhao Yu mengangkat kaleng birnya dan menghabiskannya. Zheng Ke, Wu Xiumin, dan Ran Tao tercengang. Kemudian, Ran Tao dan Zheng Ke dengan cepat mengambil sekaleng bir dan mulai minum, sementara Cui Lizu menatap Zhao Yu, sedikit ketidakpedulian di matanya. Setelah mereka menikmati makanan dan minuman, penyelidikan kasus pencurian permata resmi dimulai. Di layar, batu permata biru dengan jimat ajaib itu muncul sekali lagi. Meskipun tidak seberharga berlian atau batu permata merah, warna birunya pekat, seperti malam berbintang, yang memberi kesan misterius. Karena itu, orang-orang menyebutnya batu takdir. Menggunakan bintang Tamil yang terkenal sebagai contoh, selain bernasib buruk, batu ini juga menjadi saksi banyaknya suksesi dinasti di India kuno. Jadi, batu ini benar-benar pantas disebut sebagai batu takdir. Namun, masih belum diketahui apakah nasib Zhao Yu akan berubah karena batu ini. Saat itu, ayah saya dan saya tinggal di daerah pesisir di Chaohai. Itu adalah kota kecil yang damai dan jauh dari segala pertikaian duniawi. Saya belajar di sana di sekolah menengah, sementara ayah saya bekerja di kantor pos. Cui Lizu menceritakan pengalamannya secara terperinci. Menurutku, ayahku dijuluki Raja Pencuri bukan karena kepiawaiannya, tetapi karena ia lebih pandai menyamar daripada orang lain. Bahkan, aku ingat ada seorang wanita pemilik warung ikan yang menyukai ayahku,
jadi ia selalu mengirimkan hasil laut ke tempat kami. Kadang-kadang, ia mengirimkan begitu banyak, sampai-sampai kami tidak bisa menghabiskan semuanya. Ia tertawa kecil mengingat kenangan itu. Namun, pekerjaan asli ayah saya tidak pernah terganggu oleh pekerjaannya sebagai kurir pos. Terkadang, ia menerima tawaran, lalu menghilang selama beberapa hari. Jika itu adalah pekerjaan yang sederhana dan dekat, ia akan mengajak saya bersamanya. Selama masa-masa itulah keterampilan saya meningkat pesat. Imbuhnya. Lalu, sekitar 6 tahun yang lalu, sebelum batu permata biru itu dicuri, ayahku memberitahu bahwa dia baru saja menerima tawaran besar. Cui Lizu akhirnya menyinggung poin penting itu. Dia berkata bahwa dia akan membutuhkan waktu sekitar 10 hari, lalu dia akan kembali menjemputku. Saat itu, aku tidak merasa ada yang salah. Bagaimanapun, kesehatan mental ayahku baik-baik saja. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan ceritanya. Tepat saat ayahku pergi, aku mendengar di berita bahwa batu permata itu telah dicuri. Aku terkejut, terutama karena aku bertanya-tanya apakah itu perbuatan ayahku atau bukan. Aku ingat bahwa ayahku selalu bersikap rendah hati, jadi kupikir dia tidak akan mencuri barang-barang yang akan menyebabkan keributan besar. Cui Lizu mendesah. Lalu, aku menunggu, tetapi dia tidak kembali, bahkan setelah 10 hari. Cui Lizu mendesah lagi, lalu menambahkan, sebenarnya, dia tidak kembali selama setengah bulan. Pada akhirnya, dia kembali setelah lebih dari 30 hari berlalu. Namun, dia tidak dalam kondisi yang baik. Cui Lizu mengenang saat dia berbicara, pada awalnya, dia pelupa. Struktur kalimatnya juga kacau. Kadang-kadang, dia melihat jam, dan tetap saja dia tidak bisa membedakan apakah itu siang atau malam. Kemudian, indera perasa dan penciumannya memburuk. Pada akhirnya, dia menjadi seperti sekarang. Bibirnya bergetar, saat ia berusaha keras untuk melanjutkan. Ketika ia pertama kali kembali, saya terburu-buru untuk mengetahui kebenarannya. Saya pernah bertanya kepadanya berkali-kali tentang bintang Tamil. Terkadang, ia akan mengatakan bahwa dialah yang mencuri batu permata itu. Namun, di lain waktu, ia akan mengklaim bahwa itu bukan dirinya. Karena itu, saya tidak pernah tahu apa yang harus dipercayai. Dia kemudian mengangkat tangannya, jelas merasa tidak berdaya. Saya menyuruhnya memeriksakan diri ke dokter. Sebenarnya, kami sudah menemui banyak dokter. Mereka semua mengatakan bahwa kepalanya terbentur, yang menyebabkan kerusakan otak parah. Mereka menjelaskan bahwa situasinya hanya akan memburuk, dan kemungkinan untuk pulih sangat rendah. Dia terisak sebentar, lalu memaksakan diri untuk menyelesaikan penjelasannya. Lalu, ada beberapa hal yang pernah kuceritakan kepadamu sebelumnya. Kami datang ke Jimping dan tinggal di panti jompo, jadi aku harus mencari bantuan dari Ma King di Jalan Zhangping untuk mencari nafkah. Panti jompo itu sangat mahal. Baiklah, selalu Xiumin, menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pada akhirnya, tetap saja seperti tidak ada yang dikatakan. Kita bahkan tidak yakin apakah Tao Xiang adalah orang yang mencuri batu permata itu. Ya, kata Cui Lizu, tidak menyangkal kata-katanya. Jika ayahku memberitahuku di mana batu permata itu berada, apakah menurutmu aku perlu menjalani kehidupan seperti yang kujalani sekarang? Tidak, itu tidak benar. Tiba-tiba, Zhao Yu menggelengkan kepalanya, lalu bertanya pada Cui Lizu, mengapa aku merasa ayahmu tampak seperti palsu? Bab 620. Pada tengah malam, Zhao Yu mengaktifkan sistem di kepalanya dan menerima heksagram baru. Dia telah mengambil cuti sehari, karena dia sangat lelah secara mental dan fisik dari pekerjaan kasusnya baru-baru ini. Karena saat itu tengah malam, yang merupakan awal dari tenggat waktu 7 hari, ia harus berada dalam performa terbaiknya, dengan fokus penuh pada permainan. Ini berarti ia harus mulai mencari bintang Tamil. Dui Zhen. Pada saat itu, 2 karakter besar muncul di tengah antar muka sistem. Saat Zhao Yu melihat bahwa itu bukan heksagram gen, dia kecewa, karena ini berarti dia harus bekerja lebih keras untuk menemukan petunjuk apapun. Jadi, Zhao Yu langsung bekerja menggunakan metode tradisionalnya, menambahkan semua informasi mengenai kasus pencurian permata di papan tulis di depannya.
Zhao Yu memiliki beberapa ide kasar di kepalanya. Yang pertama adalah bahwa ayah Cui Lizu adalah pencuri terkenal, Tao Xiang, dan bahwa dia pasti telah mencuri batu permata dari pameran. Ada beberapa alasan utama mengapa ia mencurigai Tao Xiang. Pertama, Tao Xiang tidak pernah mengatakan apa yang telah dilakukannya ketika ia menghilang. Kedua, jika Tao Xiang benar-benar tidak sadar dan waras, lalu sesekali linglung setelah ia terluka di kepala, mengapa ia tidak memanfaatkan waktu ketika ia masih sadar untuk menceritakan semuanya kepada Cui Lizu? Ketiga, sebagai raja pencuri, Tao Xiang miskin dan sengsara. Karena itu, putrinya harus mencari nafkah untuk mereka berdua. Itu sama sekali tidak masuk akal. Saat Zhao Yu mempertimbangkan hal-hal ini, dia menemukan jawaban untuk semua kecurigaannya. Pertama, selama kasus pencurian permata, Tao Xiang kebetulan memberitahu Cui Lizu bahwa dia telah mendapatkan kesepakatan besar. Kesepakatan besar yang dia maksud pasti terkait dengan semacam perampokan. Oleh karena itu, kemungkinan dia mencuri Tamil Star sangat tinggi. Selain itu, dalam ingatan Cui Lizu, setelah Tao Xiang menjadi gila, ia pernah menyinggung masalah batu permata itu. Jadi, Zhao Yu berasumsi bahwa Tao Xiang adalah orang yang telah mencurinya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi setelah ia mencuri batu permata itu masih belum jelas. Selanjutnya, Zhao Yu sangat mengenal cara pencuri beraksi. Karena telah menyelidiki banyak pencuri, ia mulai memperhatikan pola yang mengejutkan di antara mereka. Terlepas dari keterampilan mereka, dan tidak peduli seberapa berharga barang yang mereka curi, pencuri tampaknya ditakdirkan untuk hidup miskin sepanjang hidup mereka. Pada akhirnya, hal ini hanya menghasilkan satu dari dua hasil yang stereotip. Mereka tertangkap dan masuk penjara, atau mereka menjalani hidup seperti anjing. Oleh karena itu, terlepas dari barang apapun yang mereka curi, hal itu tetap tidak akan mengubah nasib mereka. Jadi, Zhao Yu menduga bahwa bahkan raja pencuri pun akan jatuh ke dalam pola stereotip yang sama. Secara spesifik, dia adalah seorang penjudi yang kecanduan atau dia memiliki banyak musuh dan harus membayar untuk keluar dari masalah. Atau mungkin, dia bertemu dengan seorang bajingan dan semua hartanya dirampok. Lagi pula, setelah begitu banyak kejadian, Cui Lizu tidak perlu berbohong lagi padanya. Jadi, Zhao Yu menyimpulkan bahwa lelaki tua psikotik itu pastilah Tao Xiang, yang berarti perampokan bintang Tamil itu pasti ada hubungannya dengan dia. Tepat pada saat itu, di tengah kegelapan malam, anggota tim dari kelompok investigasi khusus sudah kembali beristirahat. Ada dua tumpukan dokumen di meja kerja di depan papan tulis. Satu tumpukan berisi kesaksian terperinci Cui Lizu, sementara yang lainnya berisi daftar informasi terperinci terkait kasus pencurian permata, yang semuanya ditemukan Zheng Ke di internet. Wu Xiumin adalah orang yang merekam kesaksian Cui Lizu. Agar tidak ada detail yang terlewat, Zhao Yu meminta Cui Lizu untuk merekam setiap detail tentang Tao Xiang, selama 6 tahun terakhir, bahkan termasuk setiap kalimat yang pernah diucapkannya sebelumnya, serta setiap gerakan dan ekspresi. Zhao Yu bahkan ingin dia berbagi tentang ocehannya yang gila juga. Ini karena Zhao Yu merasa bahwa, ketika seseorang menjadi gila, akan lebih sulit bagi mereka untuk menyimpan rahasia. Setelah lebih dari 4 jam, Cui Lizu akhirnya selesai memberikan kesaksiannya, setelah menceritakan semua yang dapat diingatnya. Dokumen itu panjangnya lebih dari 20 halaman. Zhao Yu tahu bahwa begitu banyak informasi akan membuatnya butuh waktu lama untuk menyelesaikannya, jadi dia mengambil setumpuk informasi yang ditemukan Zheng Ke, lalu mulai memindainya. Dulu, ketika pameran diadakan di ibu kota, mereka telah menerapkan beberapa langkah keamanan tercanggih di negara ini. Dapat dikatakan bahwa semua ini sempurna, membuat pameran benar-benar aman dan terlindungi. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa batu permata biru itu tetap menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu, bahkan tidak ada satupun video pencuri yang terekam oleh kamera. Padahal, informasi yang ditemukan Zheng Ke hanya berasal dari arsip internal kepolisian. Informasi itu sebenarnya mencatat dengan jelas situasi saat batu permata itu dicuri. Ternyata, pada hari pencurian batu permata itu, para penjaga keamanan di pameran tersebut telah menerima memo dari atasannya,
yang menjelaskan kepada mereka bahwa sistem akan ditingkatkan dan diuji pada waktu tertentu untuk memperkuat fitur keamanannya. Mereka juga diberitahu bahwa listrik di pameran akan diputus selama 15 menit, yang berarti mereka harus meninggalkan tempat kejadian untuk sementara. Mereka kemudian diberitahu bahwa, selama waktu itu, alarm akan berbunyi, tetapi mereka harus mengabaikannya saja, karena itu hanya uji coba. Oleh karena itu, para petugas keamanan yang patuh mengikuti instruksi yang diberikan, dan saat listrik padam, mereka meninggalkan tempat kejadian. Bahkan saat alarm berbunyi, tidak ada yang peduli untuk memeriksanya, karena mereka berasumsi bahwa itu hanya uji coba. Pada akhirnya, batu permata itu menghilang dalam jangka waktu 15 menit. Setelah itu, para penjaga keamanan tahu bahwa perintah itu sama sekali tidak dikirim oleh atasan. Mereka semua telah ditipu oleh pencuri itu. Zhao Yu benar-benar terkesan dengan pencuri ini. Jika itu benar-benar Tao Xiang, dia lebih dari pantas menyandang gelar Raja Pencuri. Tepat saat Zhao Yu sedang memindai informasi, tiba-tiba ada sosok putih yang melintas di belakangnya. Zhao Yu berbalik untuk melihat Cui Lizu, yang mengenakan jas putih.